Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam penyelenggaraan hidup kami. Semoga kami taat kepada Yesus Kristus Putramu yang memberikan kehidupan dan kedamaian. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bab 2 Injil Markus diwartakan kepada kita adanya perubahan narasi dibandingkan dari bab pertama. Dalam bab pertama digambarkan bagaimana Yesus selalu berhasil dan tidak ada yang melawan Yesus. Tetapi perubahan narasi terjadi, kisahnya mulai bab 2 Injil Markus, dalam tanda kutip ada orang-orang yang hatinya jahat, bisa dikatakan demikian, yang diperkenalkan oleh Santo Markus. Kalau kita membaca bab 1, penuh dengan cerita yang sangat menarik tentang keberhasilan-keberhasilan yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan orang-orang menanggapinya dengan iman akan otoritas dan kuasa Yesus. Hari ini, di samping orang-orang yang mengimani Yesus, hadir orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan Yesus. Dan itu ada dalam diri ahli-ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat mulai berseberangan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus, mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus. Terutama ketika Yesus menunjukkan otoritas keilahiannya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi tentu memiliki otoritas itu. Dan otoritas untuk mengampuni dosa itu bukan hanya sekadar ucapan, tetapi ditopang dengan tindakan, yaitu tindakan penyembuhan yang secara ajaib terjadi untuk orang lumpuh itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, dan yang juga menunjukkan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia bisa membaca pikiran orang-orang yang melawannya, pikiran para ahli Taurat yang suudon, yang mempertanyakan, bahkan menuduh Yesus dengan pikiran mereka bahwa Yesus menghujat Allah ketika Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Hebat, Tuhan kita Yesus Kristus membaca pikiran para ahli Taurat itu, dan kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka mana lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu lebih mudah mengatakan dosamu diampuni ya. Nah, mana buktinya? Nggak ada, karena itu menjadi pengalaman rohani. Namun Yesus menunjukkan lebih dari sekadar kata-kata pengampunan. Pengampunan dosa itu berbuah, yaitu kesembuhan. Orang lumpuh itu diampuni dosanya dan disembuhkan dari sakitnya, dari kelumpuhannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu terjadi di Kapernaum, di rumah Simon dan Andreas,
yang sering disebut sebagai the second town of Jesus. Jadi kota kedua Yesus selain Nazaret adalah Kapernaum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari kisah Injil hari ini kita belajar. Pertama, kita belajar dari orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya. Orang lumpuh itu tidak bisa mencapai Yesus sendirian karena kelumpuhannya. Dan karena itu ada orang-orang baik yang membantu dia dengan kreatif ketika mereka kesulitan untuk masuk ke rumah Simon dan Andreas, tempat Yesus mengajar saat itu. Mereka membuka atap rumah dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Tindakan kreatif berjumpa dengan Yesus membawa orang yang lumpuh itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kreativitas iman yang seperti itu juga menjadi bagian dari cara kita membangun kerukunan dan persaudaraan, keharmonisan di tengah keberagaman, dan mewujudkan peradaban kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kreativitas diperlukan agar kita tidak mandek, agar kita tidak stagnan, agar kita bisa maju, berkembang. Selalu ada orang baik yang bisa bekerja sama dengan kita. Namun kita dipanggil untuk bekerja sama dengan semua orang, bukan hanya yang berkehendak baik, bahkan yang tidak berkehendak baik pun kita rangkul. Moga-moga paradigma dari tidak berkehendak baik berubah menjadi berkehendak baik untuk mewujudkan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Tidak ada yang mustahil untuk kita melakukan hal itu. Dibutuhkan tentu saja keberanian, kreativitas, upaya, tapi juga kerendahan hati. Andalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kedua yang bisa kita petik secara negatif dari para ahli Taurat yang suudon, yang berprasangka buruk. Itu contoh orang yang tidak berkehendak baik atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang menerima siapapun dicurigai, bahkan dituduh menghujat Allah. Namun dengan tegas Yesus menunjukkan satu kebenaran, bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui tindakan nyata. Hal ini penting. Kadang-kadang kita berhadapan dengan mereka-mereka yang berprasangka buruk, yang suudon, yang berpikiran negatif seperti ahli-ahli Taurat itu. Saat kita mau maju bergerak menghadirkan kerajaan Allah yang ditandai dengan persaudaraan, perdamaian, persatuan, kerukunan, keharmonisan di tengah keberagaman. Ada orang-orang tertentu yang selalu menolak untuk maju dalam upaya-upaya membangun persaudaraan yang baik itu. Namun demikian, kita tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti untuk melakukannya. Mari kita saling mendoakan agar berkat pelajaran dari Injil pada hari ini kita dimampukan untuk selalu dalam kreativitas iman, tapi juga dalam kerendahan hati dan ketaatan, maju bergerak, mewujudkan persaudaraan, perdamaian, persatuan, demi kerukunan dalam semangat hidup yang rukun
damai sejahtera dengan siapapun yang kita jumpai. Ria dan Papa Yusef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.